Seorang polisi wanita yang terbiasa menindas para pedagang kecil akhirnya dipermalukan oleh seorang kakek tua yang terlihat lemah. Pasar tradisional itu ramai seperti biasa. Para pedagang sibuk menjajakan dagangannya. Suara tawar-menawar menggema di antara lapak-lapak yang berjejer sempit. Aroma bumbu dapur, ikan asin, dan buah-buahan bercampur dalam udara yang hangat. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, kehadiran seorang wanita berseragam coklat dengan tatapan tajam membuat suasana mendadak tegang. Bribtu Sari melangkah dengan percaya diri. Sepatu botnya menghantam tanah berdebu, memberikan kesan berwibawa, atau lebih tepatnya, menakutkan. "Hei, sudah bayar iuran keamanan belum?" Suara tajamnya menyasar seorang pedagang sayur yang tengah menimbang cabai untuk pelanggan. Tangan gemetar si pedagang buru-buru merogoh saku, menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Bribtu Sari menyeringai, puas melihat ketakutan di wajah lelaki tua itu. Ia berpindah dari satu lapak ke lapak lain, menarik setoran yang sebenarnya bukan aturan resmi, melainkan kebiasaannya untuk menambah uang pribadi. Saat langkahnya tiba di sebuah sudut pasar yang sepi, ia menemukan sebuah lapak kecil yang hanya diisi beberapa anyaman bambu dan beberapa patung kayu kecil. Di belakangnya, duduk seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, kulit keriput, dan tatapan yang sekilas tampak kosong. Dia hanya menatap dagangannya dengan tenang, seolah tidak terganggu oleh kehadiran Bribtu Sari. Tanpa basa-basi, Bribtu Sari menjentikan jari di depan wajah si kakek. "Kau juga harus bayar. Semua pedagang di sini sudah tahu aturannya," katanya dengan nada tinggi. Mbah Wiryo, si kakek itu, mengangkat kepalanya perlahan. Matanya tidak seperti orang tua biasa. Ada kilatan tajam yang membuat udara sekitar seakan berubah dingin. Tapi ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Nak, aku hanya seorang lelaki tua yang menjual kerajinan kecil. Apa kau benar-benar ingin meminta uang dariku?" Bribtu Sari mendengus, tidak terkesan. "Jangan banyak alasan, kek. Semua pedagang harus bayar. Atau mungkin kau ingin lapak kecil ini kusita?" Katanya seraya mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu patung kayu di lapak Mbah Wiryo. Namun, sebelum tangannya menyentuh patung itu, tiba-tiba sesuatu yang tak kasat mata menghentikan gerakannya. Rasanya seperti ada tenaga tak terlihat yang menahan lengannya di udara. Matanya melebar, dan tubuhnya mendadak merinding tanpa alasan. Ia menatap Mbah Wiryo yang masih duduk tenang, tapi entah kenapa aura lelaki tua itu kini terasa berbeda. Seolah-olah ia bukan sekadar pedagang tua yang lemah. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan kejadian itu. Beberapa pedagang berbisik dengan nada takut. Astaga, dia tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Tapi Bribtu Sari tak mau kalah. Ia menepis perasaan aneh yang muncul di hatinya dan bersiap memberikan pelajaran pada si kakek tua. Sayangnya, ia tak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Bribtu Sari mengeratkan rahangnya. Ia tak bisa menjelaskan perasaan aneh yang merayapi tubuhnya saat hendak menyentuh barang dagangan Mbah Wiryo. Tapi, harga dirinya sebagai polisi tidak mengizinkannya mundur. Apalagi di hadapan para pedagang yang sejak tadi mencuri pandang dengan ekspresi penasaran. Ia merasa harus menegakkan wibawanya. Dengan gerakan cepat, ia meraih kerah baju lusuh Mbah Wiryo dan menariknya kasar. "Jangan pura-pura lemah. Kek, bayar iuranmu sekarang, atau aku pastikan kau tidak bisa berjualan di sini lagi." Suaranya melengking, penuh emosi. Namun, anehnya, tubuh si kakek tetap diam, seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh cengkeraman kuatnya. Lalu, dalam sekejap, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Bribtu Sari merasakan pergelangannya mencengkeram sesuatu yang keras seperti batu. Meskipun ia tahu betul yang dipegangnya hanyalah baju tipis seorang lelaki tua. Seketika itu juga, jari-jarinya terasa kaku.
Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyelimutinya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Mbah Wiryo menghela napas pelan, lalu menggerakkan bahunya sedikit saja. Gerakan itu seharusnya tampak biasa, tetapi entah bagaimana, tubuh Bribtusari seperti kehilangan keseimbangannya. Ia terpental ke belakang dan jatuh terduduk di tanah berdebu. Para pedagang yang melihat kejadian itu menahan napas. Beberapa bahkan menutup mulutnya karena terkejut. Wajah Bribtusari memerah karena malu dan amarah. Bagaimana mungkin seorang kakek tua yang tampak lemah bisa membuatnya jatuh tanpa melakukan gerakan yang jelas? Ia bangkit dengan cepat, mengabaikan debu yang menempel di seragamnya. Kurang ajar, geramnya. Berani kau melawan polisi? Mbah Wiryo masih duduk tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. "Nak," katanya dengan suara datar, "aku tidak melawan siapapun. Kau yang menyerang, dan aku hanya menghindar." Jawaban itu justru membuat darah Bribtusari semakin mendidih. Ia merasa dipermalukan di depan orang-orang. Dengan gerakan cepat, ia menyerang lagi. Kali ini, ia melayangkan pukulan lurus ke arah bahu Mbah Wiryo, dengan niat membuatnya sedikit kesakitan agar kakek itu tahu siapa yang berkuasa. Namun, yang terjadi justru semakin tidak masuk akal. Tepat saat tinjunya hampir mengenai sasaran, tubuh Mbah Wiryo bergeser hanya beberapa sentimeter, cukup untuk membuat pukulan itu mengenai udara kosong. Seolah ia sudah membaca gerakan itu jauh sebelum Bribtusari memutuskan untuk menyerang. Bribtusari yang kehilangan keseimbangan nyaris terjerembab ke depan. Namun sebelum ia jatuh, ia merasakan sentuhan ringan di pundaknya. Hanya sentuhan, tetapi itu cukup untuk membuatnya terdorong ke belakang beberapa langkah. Tawa kecil terdengar dari beberapa pedagang yang mulai menyadari bahwa Bribtusari bukan tandingan lelaki tua di hadapannya. Merasa dipermalukan, ia mencabut pentungan dari sabuknya, bersiap menyerang lebih keras. "Aku tidak peduli siapa kau, tapi hari ini aku akan memastikan kau tidak bisa bertingkah sesukamu," bentaknya. Namun, Mbah Wiryo tetap tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, sorot matanya semakin tajam. "Nak," katanya pelan, namun suaranya menggema di kepala Bribtusari, "kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Jika kau tetap keras kepala, aku khawatir kau akan terluka lebih parah." Kata-kata itu bukan ancaman, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat bulu kuduk Bribtusari berdiri. Namun, amarah dan gengsi mengalahkan logikanya. Ia tak tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya akan menguji fisiknya, tetapi juga harga dirinya sebagai penegak hukum. Bribtusari tak lagi bisa menahan amarahnya. Rasa malu yang membakar harga dirinya mendorongnya untuk bertindak lebih agresif. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pentungannya ke arah Mbah Wiryo, berniat memberikan pelajaran kepada lelaki tua yang berani mempermalukannya. Namun, sebelum pentungan itu mengenai sasarannya, tiba-tiba tubuhnya terhenti di udara. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menahan lengannya. Otot-ototnya menegang, tapi ia tidak bisa menggerakkan pentungannya lebih jauh. Matanya membelalak. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang menyentuhnya. Tetapi kekuatan aneh ini membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam ketegangan itu, Mbah Wiryo perlahan bangkit dari duduknya. Tubuhnya yang tadinya tampak ringkih kini terlihat lebih tegap. Meskipun usianya jelas jauh lebih tua dari Bribtusari. Ia menatap lurus ke arah polisi wanita itu, lalu berkata dengan nada tenang, "Nak, aku sudah mencoba menghindar, tetapi kau memaksa. Sekarang, aku harus memberimu sedikit pelajaran." Seketika itu juga, Bribtusari merasakan tenaga yang menahannya menghilang, tetapi sebelum ia bisa bereaksi, Mbah Wiryo menggerakkan dua jarinya dengan cepat ke udara. Bribtusari bahkan tidak bisa melihat dengan jelas gerakan itu, tetapi dampaknya terasa seketika. Seluruh tubuhnya mendadak kaku.
Ia terhuyung dan jatuh berlutut di tanah. Napasnya memburu, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah-olah semua ototnya membeku, seperti patung hidup. Mata Bribtusari membelalak ketakutan. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriaknya dengan suara penuh kepanikan. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu makin gempar. Mereka berbisik satu sama lain, beberapa bahkan tampak ketakutan. "Itu ilmu kuncian tenaga dalam," ujar seorang pedagang tua dengan suara gemetar. "Hanya pendekar tingkat tinggi yang bisa melakukannya." Bribtusari ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa itu semua tidak masuk akal. Tetapi tubuhnya tidak menurutinya. Ia merasa seperti seekor semut di hadapan gajah, kecil dan tak berdaya. Baru kali ini dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut. Mbah Wiryo mendekat, menatapnya dengan sorot mata yang kini lebih tajam dari sebelumnya. "Kau masih muda, tetapi kau telah memilih jalan yang salah," katanya dengan suara tenang, namun mengandung ketegasan yang luar biasa. "Menindas yang lemah hanya akan membawamu pada kehancuran. Jika kau tidak segera sadar, kelak kau akan berhadapan dengan orang yang lebih kejam dariku, dan saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Bribtusari ingin membantah, tetapi lidahnya terasa keluh. Kata-kata Mbah Wiryo seolah menembus jiwanya, mengguncang keyakinannya yang selama ini ia pegang teguh. Dalam kepanikannya, ia mulai mengingat kembali semua perbuatannya, para pedagang yang diperasnya, ketakutan di mata mereka, dan bagaimana ia menikmati kekuasaan yang ia miliki. Mbah Wiryo menghela napas pelan, lalu dengan gerakan ringan, ia mengetuk pundak Bribtusari dengan dua jarinya. Seketika itu juga, tubuh Bribtusari kembali bisa bergerak. Ia tersentak, terhuyung ke belakang, lalu jatuh terduduk. Napasnya masih memburu, tetapi kini bukan karena amarah, melainkan ketakutan dan keterkejutan yang begitu dalam. Mbah Wiryo kembali duduk di lapaknya, seperti tak terjadi apa-apa. "Pergilah, nak," katanya. "Gunakan kekuatanmu untuk melindungi, bukan menindas." Bribtusari tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap lelaki tua itu dengan campuran emosi yang rumit, takut, malu, dan entah kenapa, ada sedikit rasa hormat yang muncul di hatinya. Hari ini, ia mungkin kalah, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini lebih dari sekadar kekalahan fisik. Ini adalah pelajaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bribtusari masih terduduk di tanah. Napasnya belum sepenuhnya teratur. Tangannya bergetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang menyelinap dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Selama ini, ia mengira bahwa dengan seragam dan senjata, ia adalah sosok yang harus ditakuti. Namun, hari ini, seorang lelaki tua dengan tangan kosong telah mengubah semua anggapannya. Para pedagang masih menatapnya dengan campuran ekspresi antara terkejut dan puas. Beberapa dari mereka bahkan saling berbisik, seakan menyadari bahwa akhirnya ada keadilan bagi mereka yang selama ini diperas. Bribtusari menundukkan kepala. Ia merasakan tatapan mereka menusuk lebih dalam dari luka fisik manapun. Mbah Wiryo masih duduk tenang di tempatnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tangan tuanya dengan sabar merapikan kembali barang dagangannya yang sedikit berantakan akibat insiden tadi. "Nak," suara lembutnya memecah kesunyian yang mencekam. "Kau masih punya waktu untuk berubah. Kuasamu sebagai polisi bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Jangan biarkan keserakahan menutup hatimu." Bribtusari mengangkat wajahnya perlahan, menatap lelaki tua itu. Ada sesuatu dalam sorot mata Mbah Wiryo, bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi rasa iba. Rasa iba pada dirinya. Itu lebih menyakitkan daripada dihina atau dipermalukan. Karena jauh di lubuk hatinya,
Ia tahu Mbah Wiryo benar. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Tidak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Semua kesalahannya terasa begitu jelas sekarang. Ia telah menggunakan seragamnya sebagai alat untuk menekan mereka yang lebih lemah. Dan sekarang, ia yang menjadi pihak lemah, berlutut di hadapan seseorang yang lebih kuat, bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaan dan kebaikan. Dengan susah payah, ia berdiri. Lututnya masih terasa goyah, tetapi ia berusaha menegakkan tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menundukkan kepala dalam-dalam di hadapan Mbah Wiryo. Saya minta maaf," katanya. Suaranya bergetar. Pasar menjadi sunyi. Para pedagang menatapnya dengan mata membelalak. Mereka tak pernah membayangkan bahwa Bribtu Sari, polisi yang selama ini menindas mereka, akan meminta maaf. Beberapa bahkan berpikir ini mungkin hanya taktik, tetapi di wajah Sari, terlihat ketulusan yang tak bisa disangkal. Mbah Wiryo mengangguk pelan, seolah tak terkejut. "Maaf adalah awal," katanya. "Tapi perbuatanmulah yang akan membuktikan apakah kau benar-benar berubah." Bribtu Sari mengepalkan tangannya. Ia tahu ini bukan sekadar tentang kata-kata. Ia harus melakukan sesuatu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menjauh dari kerumunan, meninggalkan pasar dengan pikiran yang kacau. Ia telah kalah, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kekalahan ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Di belakangnya, Mbah Wiryo hanya tersenyum tipis. Angin bertiup pelan, membawa serta bisikan masa lalu yang kini menjadi bagian dari perubahan seseorang. Hari itu, di pasar yang sederhana, sebuah pelajaran telah diberikan, bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot atau senjata, tetapi pada kebijaksanaan dan hati yang bersih. Bribtu Sari berjalan gontai meninggalkan pasar. Pikirannya penuh dengan suara-suara yang bertarung di dalam kepalanya. Harga diri yang terluka, ketakutan yang baru ia kenal, dan rasa bersalah yang semakin menyesakkan dada. Hanya beberapa jam yang lalu, ia masih berdiri dengan angkuh, merasa berkuasa atas orang-orang di pasar itu. Namun kini, ia pergi sebagai seorang yang kalah, bukan hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam prinsip. Ia duduk di bangku kayu di dekat pos polisi tempatnya bertugas. Seragamnya yang berdebu terasa berat di tubuhnya. Seolah-olah seragam itu bukan lagi lambang kebanggaan, melainkan beban yang menekan batinnya. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang di pikirannya. "Maaf adalah awal, tapi perbuatanmulah yang akan membuktikan apakah kau benar-benar berubah." Bribtu Sari menghembuskan napas panjang. Ia tak bisa menghapus apa yang telah ia lakukan, tetapi ia bisa memilih bagaimana melangkah ke depan. Dengan keputusan bulat, ia bangkit dan berjalan menuju kantor kepolisian. Sesampainya di sana, ia langsung menemui atasannya dan tanpa ragu mengakui semua kesalahannya. Ia tahu konsekuensinya bisa berat, penyelidikan internal, sanksi disiplin, bahkan mungkin pencopotan dari jabatannya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa lebih ringan. Kabar tentang kejadian di pasar menyebar dengan cepat. Para pedagang yang selama ini tertindas oleh pungli Bribtu Sari mendengar bahwa sang polisi wanita itu telah mengakui kesalahannya dan menerima hukuman. Beberapa masih ragu, takut ini hanya sandiwara. Tetapi ada pula yang mulai percaya bahwa keajaiban bisa terjadi, bahkan pada hati yang paling keras sekalipun. Beberapa minggu kemudian, Bribtu Sari kembali ke pasar. Kali ini tanpa kesombongan, tanpa tatapan mengintimidasi, dan tanpa niat memeras. Ia datang dengan tugas baru yang diberikan atasannya, mengawasi keamanan pasar tanpa ada praktik pungli. Namun lebih dari itu, ia datang untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar berubah. Mbah Wiryo melihatnya dari kejauhan, lalu tersenyum kecil. Ia tahu perubahan sejati butuh waktu,
Tetapi ia bisa melihat bahwa api keangkuhan di mata Briptusari telah padam, digantikan oleh sesuatu yang lebih berharga, kesadaran dan ketulusan. Hari itu, pasar tetap ramai seperti biasa. Suara pedagang menawarkan dagangannya, suara tawar-menawar, dan aroma khas pasar masih memenuhi udara. Namun, ada satu hal yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan dalam tatapan mereka saat melihat seorang polisi berjalan di antara lapak-lapak mereka. Di sudut pasar, di antara kerajinan kayu yang tersusun rapi, seorang kakek tua duduk dengan damai. Mbah Wiryo menutup matanya sejenak, menghirup udara dengan tenang. Ia tahu bahwa hari itu, bukan hanya Briptusari yang belajar sesuatu, tetapi semua orang yang menyaksikan kejadian itu juga telah melihat bahwa keadilan sejati bukanlah tentang kekuatan, tetapi tentang keberanian untuk mengakui kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati akan membuka jalan menuju perubahan yang lebih baik. Kebaikan sejati adalah ketika kita belajar dari kesalahan dan berusaha menebusnya dengan perbuatan yang lebih baik. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Gunakan kekuatan bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Hormati setiap orang, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari mereka. Dan yang terpenting, jangan biarkan kesalahan di masa lalu menentukan siapa diri kita di masa depan. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.